Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamilah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perilaku Organisasi yang dibimbing oleh Bapak Rizky Purwantoro, SH.MH. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu sendiri dijelaskan oleh dua ahli. Salah satunya yang pertama adalah William G. Scott pada tahun 1962. Beliau berpendapat bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu pendapat berikutnya datang dari Wasler and Masaryk pada tahun 1961. Wasler dan Masaryk mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lalu, apa sih perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan? Perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri adalah pemimpin adalah individu yang memiliki wewenang formal dalam suatu organisasi, seringkali ditunjuk atau dipilih untuk memegang posisi tertentu. Lalu, pengertian dari kepemimpinan itu sendiri adalah peran yang dapat diadopsi oleh siapapun, terlepas dari pangkat, jabatan, ataupun status mereka dalam hierarki organisasi. Yang artinya, pemimpin mungkin saja diangkat atau dilantik, tetapi kepemimpinan sebenarnya adalah atribut yang dapat dikembangkan dan dimiliki oleh individu melalui sebuah pengalaman, pembelajaran, dan pengembangan kepribadian. Apa tujuan kepemimpinan? Tujuan utama kepemimpinan adalah mencapai visi dan tujuan organisasi. Namun, kepemimpinan juga memiliki aspek-aspek lain seperti mengembangkan tim, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Berikut adalah tujuan-tujuan dari kepemimpinan. Yang pertama adalah menginspirasi dan mengarahkan. Salah satu tujuan penting kepemimpinan adalah menginspirasi anggota tim dan mengarahkan mereka menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Pemimpin juga harus mampu memberikan arahan dan motivasi yang diperlukan oleh para anggota organisasi. Lalu, tujuan yang kedua adalah menghadapi perubahan. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin harus mampu untuk mengelola perubahan. Ini termaksud merencanakan dan mengimplementasikan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menjawab tantangan dan peluang yang baru. Lalu, untuk tujuan yang ketiga adalah pengembangan tim. Kepemimpinan juga berperan sangat penting dalam mengembangkan potensi-potensi dari anggota-anggota tim atau organisasi. Pemimpin harus memberikan pelatihan, dukungan, dan kesempatan bagi anggota tim ataupun organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, tujuan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin yang efektif akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Ini termaksud untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat kinerja tim dalam suatu organisasi. Selain tujuan kepemimpinan, kepemimpinan juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Berikut adalah fungsi-fungsi dari kepemimpinan. Yang pertama adalah mengkomunikasikan visi. Salah satu peran utama seorang pemimpin adalah mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi kepada seluruh tim ataupun anggota organisasi. Ini membantu untuk menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja menuju visi misi bersama. Lalu yang kedua ada pengendalian keputusan. Pemimpin seringkali harus membuat keputusan yang penting untuk organisasi. Ini mencangkup mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang diperlukan, dan memilih tindakan yang paling tepat untuk dilakukan. Lalu yang ketiga ada pengorganisasian. Fungsi penting lainnya adalah mengatur sumber daya,
Tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Pemimpin harus merencanakan pengorganisasian dan pengawasi aktivitas tim agar mencapai tujuan dengan efisien. Lalu yang keempat ada mengukur kinerja. Pemimpin harus mampu mengukur kinerja individu dan tim serta memberikan umpan balik yang bermanfaat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memberikan arahan untuk perbaikan. Lalu untuk yang kelima yaitu mengelola konflik. Pemimpin seringkali harus mengatasi konflik di antara anggota tim. Tujuan dalam hal ini adalah untuk menjaga harmoni dan memastikan bahwa konflik tidak mengganggu produktivitas sebuah organisasi atau lingkungan kerja. Apa saja gaya kepemimpinan? Terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang berbeda, dan pemimpin seringkali mengadopsi satu atau beberapa gaya sesuai dengan kepribadian mereka dan situasi tertentu. Berikut adalah beberapa gaya kepemimpinan yang umum. Yang pertama, itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Dalam gaya ini, pemimpin mengambil keputusan secara tunggal dan memerintah dengan tegas. Mereka memberikan sedikit ruang untuk partisipasi anggota tim dalam mengambil keputusan. Gaya ini efektif dalam situasi darurat ataupun ketika keputusan cepat diperlukan, tetapi dapat menghambat kreativitas dan motivasi jangka panjang. Lalu, berikutnya gaya yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang mengadopsi gaya ini mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Mereka menghargai masukan dan saran dari tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Gaya ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas anggota tim, tetapi memerlukan waktu yang ekstra dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mereka menciptakan visi yang kuat, mendorong inovasi, dan mendorong pengembangan diri anggota tim. Pemimpin ini seringkali menjadi model peran yang positif bagi tim mereka. Apa saja teori kepemimpinan? Teori kepemimpinan mencoba untuk menjelaskan fenomena kepemimpinan melalui berbagai pendekatan. Ada banyak sekali teori-teori mengenai kepemimpinan. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan dua teori kepemimpinan yang cukup populer. Yang pertama adalah Great Theory atau teori orang hebat. Teori ini berasumsi bahwa pemimpin yang luar biasa lahir dengan sifat-sifat khusus yang membuat mereka menjadi pemimpin yang sukses. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai bakat bawaan dan hanya dimiliki oleh individu yang istimewa. Teori ini pertama kali muncul pada abad ke-19 dan telah banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan peranan penting pengalaman, pelatihan, dan lingkungan dalam mengembangkan pemimpin yang efektif. Lalu teori yang kedua yaitu teori trait theory atau teori sifat kepribadian. Teori ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat kepribadian tertentu, seperti kecerdasan, karisma, integritas, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Menurut teori ini, individu yang memiliki sifat-sifat ini cenderung menjadi pemimpin yang sukses. Meskipun teori ini memberikan wawasan tentang karakteristik yang penting bagi pemimpin, beberapa kritikus berpendapat bahwa ini tidak ada daftar sifat yang bersifat universal untuk setiap pemimpin. Akhirnya sampailah kita pada pembahasan yang terakhir mengenai kepemimpinan, yaitu kesimpulan dari kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya tentang memiliki jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain.
Dalam dunia yang terus berkembang ini, pemimpin yang efektif adalah aset yang berharga bagi setiap organisasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.